Haleluya, shalom Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama, kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Walaupun kita masih kembali secara online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap bekerja. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk kita sama-sama, kita mau menundukkan kepala kita terlebih dahulu. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan yang mengaruniakan kehidupan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau mengembalikan segala pujian syukur bagi-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau yang pimpin kami semua ya Tuhan. Dari awal pertengahan pada akhir. Kiranya Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mari kita beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita boleh memuji Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, pencipta alam semesta, Raja mulia perkasa, berlimpah anugerah-Mu, kasih yang menyelamatkanku, ubah hidupku. Kaulah pengharapanku, sukacitaku, kota bentengku. Ku datang kepadamu, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang membuatku lebih dari pemenang. Bersamamu Tuhan, ku kan melangkah, masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Tiada yang seperti Engkau, pencipta alam semesta, Raja mulia perkasa, berlimpah anugerah-Mu ya Tuhan, kasih yang menyelamatkan setiap kami, ubah hidupku. Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, sukacita, sukacitaku, kota bentengku. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, ku datang kepadamu. Mari sama-sama kita serukan, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang membuatku lebih dari pemenang. Bersamamu Tuhan, ku kan melangkah,
masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang membuatku lebih dari pemenang. Bersama-Mu Tuhan, ku kan melangkah masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang membuatku lebih dari pemenang. Bersama-Mu Tuhan, ku kan melangkah masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, gunung batuku. Mari angkat tangannya semua ke atas, beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, sebab Dia membuat kita lebih dari pemenang. Bersama-Mu Tuhan, ku kan melangkah masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang membuatku lebih dari pemenang. Bersama-Mu Tuhan, ku kan melangkah masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Masuk ke dalam janji kemuliaan, dan janji kemuliaan-Mu. One more time. Masuk ke dalam janji kemuliaan-Mu. Yeay. Lebih dahsyat lagi kita mau katakan, Tuhan luar biasa. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Lebih dahsyat katakan, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Lebih dahsyat katakan, nyata kuasanya. Haleluya, nyata kuasa-Mu Tuhan, dahsyat dan ajaib. Haleluya, beri kemuliaan dan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sebab pengorbanan-Mu begitu luar biasa ya Tuhan. Kau berkorban bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami yang tidak layak telah Kau layakkan ya Bapa.
sucikan darah-Mu ya Tuhan. Oh layak Engkau dipuji dan disembah. Terima kasih. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu,
Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami yang telah dibenarkan oleh darah-Mu yang tercurah, kami yang telah memperoleh kehidupan oleh karena salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sehingga pada hari ini kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami selalu berharap, kami selalu percaya, kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Dan saatnya kami mau bersama-sama memperhatikan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-Mu yang mendengarkannya pada hari ini. Bila kami boleh bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah dan membaharui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan setiap kami, hati kami, tanah yang subur bagi benih firman-Mu, supaya firman-Mu yang ditabur pada hari ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, segenap kehidupan kami untuk firman-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi bagi kita semuanya dan shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan ini menjadi pengharapan kita semuanya dan menjadi doa kita bersama. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita bisa laksanakan ibadah di minggu pertama bulan Maret
Ya, telah hari lepas hari kita melihat penyertaan Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Hingga tidak terasa kita telah memasuki bulan ketiga di tahun 2021. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang telah kita jalani. Ada begitu banyak tantangan rintangan yang harus kita hadapi. Tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang senantiasa menyertai kita, bahkan Tuhan yang memegang hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan satu kebenaran untuk firman Tuhan yang perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, terlebih khusus kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, kita harus memperhatikan ini dengan baik supaya kita memiliki kehidupan yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ya, topik pada hari ini saya kasih judul tujuan proses kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, sejak kita dalam kandungan ibu, kemudian kita dilahirkan, kemudian kita menjadi balita, remaja, dewasa, sampai orang tua, itu merupakan sebuah rangkaian proses kehidupan yang harus dijalani oleh setiap manusia yang lahir di dunia ini. Ya, mungkin dalam setiap proses ini setiap manusia juga memiliki proses yang berbeda-beda, ya. Tetapi satu tujuan daripada proses ini adalah sesuatu hal yang baik bagi kita, ya. Tetapi ada banyak orang juga, termasuk orang Kristen, orang percaya, ya, tidak bisa menjalani proses di dalam kehidupannya, sehingga banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak yang kecewa, ya. Banyak yang tidak lagi mempertahankan imannya kepada Tuhan, ya. Karena mereka tidak mengerti apa tujuan dari proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita sangat penting, ya. Terlebih lagi di masa-masa akhir ini akan ada begitu banyak tantangan, rintangan yang menjadi sebuah proses bagi kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, menjadi pribadi yang lebih kokoh lagi, ya. Nah, tujuan dari proses kehidupan, saya ambil firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Di situ perikopnya adalah pelajaran pekerjaan dari tukang periuk. Suatu kali Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, ya, supaya pergi memperhatikan pekerjaan seorang tukang periuk, yaitu di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ya, ayat yang pertama, Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan." Ayat 4, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku." Ayat yang ke-6, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Amin. Nah, Bapak Ibu puji Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk belajar dari seorang tukang periuk bagaimana dia memproses sebuah bejana di tangannya. Dan firman Tuhan ini dikerjakan dengan setia oleh Yeremia, dan Yeremia pun pergi kepada tukang periuk yang pada saat itu dia sedang mengerjakan sebuah bejana, ya. Dan Tuhan mau Nabi Yeremia memperhatikan tukang periuk ini
di dalam mengerjakan sebuah bejana. Dia katakan di situ, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, katanya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Nah, Tuhan menghendaki Yeremia memperhatikan dengan baik seorang tukang periuk atau seorang pejunan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari gerabah kalau pada masa sekarang ini, ya, dari tanah liat untuk membentuk bejana, pot, periuk dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana tukang periuk ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik itu melalui sebuah proses. Ya. Dan kalau prosesnya itu dia lihat tidak baik, rusak bejananya, maka dia akan hancurkan dan membentuknya kembali untuk menjadi bejana yang indah, bejana yang sempurna. Tuhan mengajarkan Yeremia bahwa Tuhan sedang membentuk bangsa Israel seperti demikian, seperti tanah liat, seperti bejana di tangan seorang pejunan, seorang tukang periuk. Jadi ayat firman Tuhan yang kita bisa belajar adalah tentang proses dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa sekarang ini. Kita yang adalah Israel rohani, ya, keturunan Abraham, bapak orang percaya. Nah, saudaraku, kita harus menjalani proses yang Tuhan izinkan, ya, di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjalaninya itu adalah bagaimana kita mengerti tujuan dari proses ini, sehingga kita bisa bertahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama sebelum kita masuk kepada poinnya, saya ingin menyampaikan kepada kita apa itu arti proses. Ya. Proses kalau dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia itu adalah rangkaian tindakan, ya. Rangkaian tindakan atau pembuatan, pembentukan, pengolahan sesuatu untuk menghasilkan suatu produk atau suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Nah, itulah proses. Demikian juga proses yang daripada Tuhan. Dia sedang melakukan sebuah tindakan pembentukan, pembuatan, pengolahan diri kita untuk menghasilkan satu pribadi yang dikehendakinya. Ya. Nah, kita melihat di sini bagaimana kita bisa menjadi orang yang diproses Tuhan, ya, dan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Nah, kita belajar dari satu hewan yang namanya ulat. Kita tahu ulat dia akan bermetamorfosis, ya, menjadi seekor kupu-kupu. Tapi ulat tidak serta-merta menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ulat harus melalui proses yang namanya metamorfosis. Dia makan dulu sampai kenyang. Kemudian pada waktu tertentu, setelah waktunya tiba, dia akan membungkus dirinya dengan kepompong. Ya. Dan dalam jangka waktu tertentu dia terus di dalam kepompong itu mengalami hal yang tidak nyaman, saudara. Tidak nyaman bagi dia berada di sebuah kepompong yang kecil, membungkus tubuhnya. Tetapi dia itu harus menjalaninya untuk bisa nanti pada waktunya dia akan berubah, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah. Ya. Nah, ada sebuah ilustrasi, ada seorang pemuda yang melihat kepompong dan dia perhatikan bahwa di dalam kepompong itu ada sesuatu yang sedang bergerak dan sepertinya berusaha untuk keluar dari kepompong. Dan dia merasa kasihan. Lalu pemuda ini mengoyak kepompong ini dengan tujuan supaya ulat yang ada di dalam kepompong ini bisa bebas. Ya. Dia berpikirnya sebuah tindakan yang baik, ya, dalam pemandangannya. Tetapi ternyata setelah pupanya itu kepompongnya terbuka, ulatnya jatuh, ya, sayapnya masih penuh dengan air. Akhirnya dia tidak bisa menjadi kupu-kupu yang sempurna, justru dia mati. Ulat ini mati, saudara. Ternyata di dalam pergerakannya di kepompong itu dia sedang mengeringkan air yang ada di sayap-sayapnya. Nanti kalau waktunya tiba dia akan keluar sendiri dan dia bisa terbang menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, kita melihat di sini proses itu nggak senang, nggak menyenangkan. Proses itu sesuatu hal yang menyakitkan secara kedagingan, saudaraku. Tapi kita belajar, makanya banyak orang yang tidak tahan ketika hidupnya diproses. Karena dia tidak mengerti tujuan dari proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Nah, kita belajar ada 3 hal yang penting, saudaraku. Ya, yang pertama, apa sih tujuannya dari proses kehidupan yang Tuhan izinkan?
Yang pertama, Tuhan mengizinkan sebuah proses dalam kehidupan kita. Itu artinya Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang baik di pemandangan Tuhan, bukan yang baik di pemandangan kita. Karena mungkin kita berpikir, saya sudah cukup baik, keadaan saya sudah baik, tapi itu belum tentu baik di mata Tuhan. Dalam pemandangan manusia kita bisa saja melihat seseorang itu sudah baik kehidupannya, kerohaniannya sudah baik, tetapi belum tentu di pemandangan Tuhan. Sebagaimana tentang pelajaran tukang periuk ini di ayat yang keempat kita perhatikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah, lihat di tangannya itu rusak. Nah, saudara, terkadang kita melihat sesuatu itu baik, tapi ternyata di pemandangan Tuhan itu justru rusak. Hidup seseorang itu rusak. Makanya dia mau memproses untuk membentuk kembali kita, saudara. Terkadang kita berpikir kita sudah baik, ternyata kita rusak di hadapan Tuhan. Saya tidak berbicara di luar konteks orang percaya, tapi saya berbicara tentang konteks di dalam orang percaya, di dalam orang Kristen. Bukannya kita sudah menjadi orang Kristen, kita menjadi satu pribadi yang sudah baik di pemandangan Tuhan, tidak. Tapi kita perlu proses. Ada banyak orang percaya yang sudah menjadi orang Kristen, tetapi justru hidupnya rusak. Hidupnya kacau balau, hidupnya berantakan, walaupun di pemandangan manusia baik. Nah, saudara, kita belajar di sini bahwa yang pertama, Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang baik di pemandangan Tuhan. Kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, mulai dari Abraham, Musa, kemudian Nuh, kemudian Daud, Yusuf, dan lain sebagainya. Sebelum mereka dipakai Tuhan untuk tujuan atau rancangan Tuhan yang luar biasa, mereka diproses. Enggak serta-merta mereka bisa menjadi seorang tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Abraham, dia harus meninggalkan zona nyamannya. Tuhan katakan pergi, walaupun belum ditentukan kemana dia harus pergi. Itu merupakan suatu proses yang tidak nyaman. Dia sudah kaya raya di tempatnya, di daerahnya. Kemudian Nuh juga demikian. Tuhan izinkan iblis untuk memporak-porandakan hidupnya. Enggak nyaman proses sebelum Tuhan mengembalikan segala sesuatunya dengan luar biasa kepada Nuh. Begitu juga dengan Musa. Sudah menjadi Prince of Egypt, pangeran di Mesir. Tapi oleh karena tujuan Tuhan, dia diproses kembali. Dia meninggalkan zona nyaman dan akhirnya dia menjadi seorang pembebas bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Semuanya mengikuti proses. Daud juga demikian. Sebelum dia diurapi menjadi raja atas Israel, dia mengalami proses yang tidak nyaman. Dia tidak dianggap oleh ayahnya sendiri. Ketika ditanya oleh Samuel, masih adakah anakmu yang lain? Baru teringat papanya, wah ternyata masih ada, yaitu Daud, yang sedang menggembalakan kambing domba. Diproses terus dalam kehidupannya, hendak dibunuh oleh Saul, dan lain sebagainya. Kemudian Yusuf juga, ketika Tuhan memberi dia mimpi, tetapi untuk menggapai apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya, tidak serta-merta bim salabim dia jadi. Tapi harus melalui proses yang cukup panjang. Dia dibuang ke sumur oleh saudaranya, kemudian dijual kepada pedagang yang lewat, padang gurun, Om Ismail. Kemudian dijual ke Potifar, kemudian dikhianati dia oleh istri Potifar, dia masuk ke penjara. Di penjara pun dia dilupakan oleh tukang juru minum dan juru roti, dan lain sebagainya. Tapi melalui semua proses ini, Tuhan sedang membentuk kehidupan Yusuf untuk menjadi pribadi nomor 2, orang nomor 2 di Mesir. Nah, ini luar biasa. Jadi kita perlu belajar ketika proses kehidupan datang dalam kehidupan, dalam bentuk apapun, Tuhan tahu pada bagian mana kita akan diproses Tuhan. Tuhan tidak sembarangan memproses hidup kita. Mungkin dalam hal kesabaran, Tuhan akan memproses kita.
Dalam hal mengampuni, Tuhan akan proses bagian itu. Sampai kita di pemandangannya menjadi satu pribadi yang indah, pribadi yang baik, pribadi yang dikehendakinya. Ya, di ayat 4 tadi dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Saudaraku, perhatikan, apa yang baik pada pemandangannya. Jadi kalau tukang periuk ini, tukang bejana ini melihat bahwa apa yang dia produksi ini, bejana atau periuk, masih belum sesuai dengan apa yang dia kehendaki, masih ada cacat sana sini, dia akan bentuk kembali untuk menjadi seperti apa yang dia inginkan, apa yang baik di pemandangannya. Nah, ini kita perlu belajar, saudara. Yang pertama, ya, bahwa kita dibentuk Tuhan, diproses Tuhan untuk menjadi satu pribadi yang indah, yang berkenan, yang baik di pemandangan Tuhan. Ya, sekali lagi, di pemandangan Tuhan. Kalau di pemandangan Tuhan kita itu baik, maka di pemandangan manusia kita juga pasti baik. Haleluya. Ya, itu yang pertama. Sebelum ke situ, yang pertama berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu tidak serta-merta ketika kita menjadi orang Kristen kita sudah serta-merta menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu, ya. Harus melalui satu proses yang panjang, proses sampai akhir kehidupan kita. Bukan ketika kita sudah menjadi orang Kristen, wah, kita sudah menjadi pribadi yang baik. Oh, tidak. Kalau kita melihat kenyataannya, justru banyak orang yang setelah dibaptis, waduh, gak karu-karuan, gitu, ya. Itu harus melalui proses. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, kenapa tujuan proses kehidupan yang Tuhan izinkan? Yang kedua adalah supaya kita belajar menundukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Ini kita bisa belajar bagaimana kita lebih sungguh-sungguh untuk berharap kepada Tuhan. Ketika proses kehidupan datang dalam hidup kita, disitulah kesempatan bagi kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi belajar bagaimana kita berharap kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Dia, bagaimana kita lebih sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ketika proses dalam hidup kita sedang terjadi, di situ kita belajar dengan lebih sungguh lagi bagaimana kita beriman kepada Tuhan, bagaimana kita belajar lebih lagi setia kepada Tuhan. Ini kesempatan ketika Tuhan proses hidup kita dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita belajar untuk menundukkan diri kepada kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Tuhan menyadarkan kita ini bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Dan sungguh bahwa seluruh kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, sebagaimana yang dicatat di dalam Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal ini sangat menjelaskan kepada kita begitu terang benderang bahwa kita untuk langkah kehidupan kita nggak bisa, kita memikirkan tapi kita tidak bisa menentukannya. Yang menentukannya adalah Tuhan, arahnya. Seringkali kita berpikir tentang kehidupan kita rancangkan sedemikian rupa, tetapi pada akhirnya lari, bertolak belakang. Ya. Nah, kalau kita tidak mengerti, maka kita akan kecewa dalam hidup ini. Ya. Nah, itu kita harus belajar bahwa Tuhan yang berkuasa penuh, berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Kan kita sering mendengar bahkan orang dunia berkata, ya, manusia bisa merancangkan tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Ini benar, saudaraku, bahwa hanya Tuhanlah yang akan menentukan setiap arah langkah kita. Kita bisa memikirkan kemana kita harus melangkah, tapi Tuhan yang menentukan. Ya. Kemudian di Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23 bilang gini, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, ya.
Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Nah, sama dengan Amsal 16 ayat 9 tadi. Manusia tidak bisa berkuasa menentukan jalannya. Nah, tidak berkuasa untuk berjalan menetapkan langkahnya. Jadi sepenuhnya otoritas kedaulatan Tuhan. Itu mau belajar melalui proses dalam kehidupan kita. Kita sedang diperhadapkan kepada pembelajaran yang begitu berharga. Bagaimana kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita belajar setia, kita belajar beriman, kita belajar berharap, kita belajar menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kedua yang perlu kita belajar daripada firman Tuhan hari ini di dalam Yeremia tadi, ya, tentang pekerjaan tukang periuk. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, proses dalam kehidupan kita, ya, itu punya tujuan yang luar biasa. Dan yang ketiga, tujuan dari proses kehidupan yang Tuhan izinkan itu supaya menggenapi ya, tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, tanpa kita menjalani sebuah proses, kita tidak mungkin bisa melakukan menggenapi tujuan Tuhan yang mulia di dalam kehidupan setiap kehidupan kita. Ya, di dalam Roma 9 ayat 21 bilang gini, ya, Roma 9 ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi bejana yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, bukan perbuatan-perbuatan yang biasa. Ini harus kita sadari dengan baik. Dan untuk menjadi bejana yang indah, menjadi bejana yang dipakai untuk tujuan yang mulia, kita harus masuk ke dalam pembentukan Tuhan. Kita harus masuk ke dalam proses yang Tuhan izinkan. Ya. Nah, tanpa semua itu tidak mungkin kita bisa melakukan tujuan Tuhan yang mulia dalam hidup kita. Sederhananya, tujuan yang mulia ini adalah kita bisa menjadi berkat, saudara. Hidup kita boleh berdampak kepada orang lain, tentu dalam hal yang positif. Kita menjadi berkat, kita menjadi saksi. Nah, saudaraku, seringkali kita mengalami proses dalam hidup kita, mengalami masalah, pergumulan, beban, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk menjadi saksi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan jika kita tidak sendiri mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita? Salah satu cara yang paling efektif untuk kita bisa mengenal Tuhan, untuk mengalami Tuhan, adalah kita masuk ke dalam prosesnya. Kita mengalami, mengizinkan Tuhan memproses hidup kita. Nah, itu yang penting perlu kita belajar supaya kita boleh menjadi saksi. Jika kita mengalami sesuatu hal, proses dalam kehidupan kita, kita akan menjadi saksi bagi orang lain, ya, bagi tetangga kita, bagi keluarga kita, ya, bagi masyarakat di sekitar kita. Karena kita mengalami bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak mengalami proses, apa yang mau kita ceritakan sama orang? Kalau kita cuma bicara Tuhan itu baik, orang juga tahu Tuhan itu baik. Kalau kita bilang Tuhan itu berkuasa, orang lain juga tahu Tuhan berkuasa. Tapi kalau kita mengalami sendiri apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dan kita menang, kita mengikuti proses dengan setia, maka kita akan menceritakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Dan itu menjadi sebuah penginjilan yang paling efektif daripada kita bicara panjang lebar tentang firman Tuhan, tapi kita tidak mengalami sendiri. Seperti apa yang dialami oleh nabi-nabi, para tokoh di Alkitab, semuanya mereka alami sehingga bisa mereka menceritakan kepada orang lain. Ya, rasul-rasul ikut dalam pelayanan Tuhan sehingga dia bisa menceritakan pada orang lain. Nah, ini yang penting bagi kita perhatikan dengan baik.
Nah saudaraku, untuk mengakhiri ibadah hari ini sebelum nantinya kita juga akan melakukan perjamuan kudus, ya, perlu saya ingatkan kepada kita semuanya sebagai orang-orang percaya, ya, ketika apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, satu hal harus kita kerjakan, tetaplah setia mengikuti proses yang Tuhan izinkan. Karena kita tahu pasti dan kita percaya bahwa semua proses Tuhan itu ada waktunya. Dan Tuhan akan jadikan indah pada waktunya. Dan dengan tujuan adalah untuk kebaikan kita. Amin. Sebagaimana yang tercatat di dalam Roma 8 ayat 28, ini ayat emas bagi semua orang yang saya percaya. Ya, bahwa Tuhan kita tahu sekarang ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudaraku, tapi kita seringnya hanya untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Wow, hanya ini kita mengambil sepenggal hanya untuk mendatangkan kebaikan. Dan mendatangkan kebaikan itu harus melalui proses. Tuhan bekerja, dikatakan, dalam segala sesuatu, termasuk di dalam proses kehidupan kita. Tuhan bekerja. Itu yang perlu kita percaya, kita imani. Sehingga ketika proses datang dalam hidup kita lewat pergumulan, lewat persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, lewat tantangan-tantangan, lewat rintangan dan lain sebagainya, kita akan tetap setia menjalaninya. Itu tidak membuat kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ini perlu untuk kita sadari. Ketiga pokok atau poin daripada firman Tuhan hari ini, yaitu ketika proses datang dalam hidup kita, dia punya tujuan, yaitu adalah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang baik di pemandangan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, proses itu terjadi adalah supaya kita belajar menundukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh berharap, kita belajar menantikan Tuhan, kita belajar arti kesetiaan, kita belajar mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau proses itu terjadi dalam kehidupan kita adalah dengan tujuan untuk menggenapi tujuan Tuhan yang mulia di dalam kehidupan kita, untuk menjadikan setiap kita menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadikan kita saksi bagi orang lain, dan semuanya adalah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baik, puji Tuhan, itu yang perlu saya sampaikan pada hari ini kepada kita semuanya. Mari kita hidup selalu dalam jalannya Tuhan, dalam prosesnya Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan akan jadikan indah pada waktunya. Baik, haleluya. Kita akan sebentar menjalani ibadah perjamuan kudus hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, bila Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Bila firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami untuk kami bisa mengerti proses tujuan daripada proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang baik di pemandangan Tuhan, bukan yang baik di pemandangan kami sendiri atau di pemandangan manusia. Dan kami boleh belajar melalui proses kehidupan yang Tuhan izinkan, untuk kami boleh lebih lagi mendudukkan diri kepada kedaulatan Tuhan, menyadari bahwa Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup kami, bahwa kami tidak berkuasa untuk menentukan arah jalan kehidupan kami. Di sini kami belajar untuk lebih setia, belajar kami lebih mengandalkan Tuhan. Kami boleh belajar lebih beriman kepada Tuhan. Kami boleh belajar lebih berharap kepada Tuhan. Dan kami juga belajar melalui proses kehidupan ini, menyadarkan kami bahwa semua proses ini adalah untuk kami boleh menggenapi apa yang menjadi tujuan yang mulia dari Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semuanya boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ajar kami untuk lebih lagi
mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tetap taat dan setia kepada Engkau Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam kemateraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, dan menjadi rema untuk kami jalani di dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, percaya dan diberkati Tuhan. Bersama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menjalani perjamuan kudus pada hari ini. Kepada Anda yang ada di rumah, boleh dipersiapkan roti di tangan kanan Anda. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Mari siapkan hatimu dimanapun Anda berada mengikuti perjamuan kudus ini. Dan sungguh-sungguh merenungkan segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang telah menyelamatkan dan mengubahkan hidup kita, yang telah menebus kita dari semua dosa dan pelanggaran kita, yang telah meluputkan kita daripada hukuman yang kekal. Biarlah kita sungguh-sungguh datang merenungkan semua kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peganglah roti di tangan kananmu dan angkatlah di hadapan Tuhan. Haleluya. Pada malam sebelum Yesus Kristus ditangkap dan disalibkan, Ia mengadakan perjamuan makan Paskah bersama murid-muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi saudara? Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan dan mengangkat tinggi di hadapan Tuhan. Sesudah Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur di tangan saudara adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa? Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sebentar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Lewat karya salib-Mu yang begitu megah dan luar biasa kami diselamatkan. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan mau menyelamatkan kami Tuhan, walaupun Kau harus mengorbankan hidup-Mu supaya kami beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus hari ini yang telah kami selenggarakan Tuhan dengan hormat kepada Engkau. Dalam perjamuan kudus ini boleh mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kami, membawa perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh senantiasa mengenang akan pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu indah, pengorbanan-Mu yang begitu besar, dengan kami selalu hidup benar di hadapan Tuhan, dengan kami hidup lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita yang ada di rumah untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapak bersyukur kembali buat penyelenggaraan ibadah hari ini yang telah
sudah selesai dengan baik. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan melalui ibadah ini, baik pujian dan penyembahan, baik itu firman Tuhan dan perjamuan kudus, kiranya semuanya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati pujian penyembahan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Dan sebentar Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada saat ini, baik yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan, mari berkati. Kiranya Engkau yang memberkati keluar masuk umat-Mu, Engkau melindungi, Engkau menolong mereka, dan Engkau menjaga kesehatan mereka dengan baik. Dijauhkan dari segala penyakit sampar dan penyakit menular ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka, kehidupan mereka terpelihara dengan baik. Semuanya Tuhan yang mereka perlukan, Tuhanlah yang mencukupi ya Bapa. Studi mereka, pekerjaan mereka, keluarga, rumah tangga umat-Mu Tuhan berkati, dan masa depan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan. Kiranya Engkau terus menguatkan hamba-hamba-Mu di dalam mengerjakan panggilan dalam kehidupan mereka. Apapun situasi dan kondisi yang dihadapi, hamba-hamba-Mu boleh senantiasa melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak berkati juga teristimewa Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, Pak Thomas dan Ibu Intan. Kiranya Engkau terus menyertai dan melindungi mereka, terus memberkati kehidupan mereka dari hari lepas hari. Bila mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan terus menyatakan kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan Tuhan seumur hidup mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, mari Engkau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau, Tuhanlah yang melindungi engkau, Tuhanlah yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan semua percaya dan diberkati Tuhan. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.